kembali lagi di Random Vlog, updatean persiapan buat pulang kampung, persiapan buat sesuatu yang lanjutan kemarin kan ya, souvenir itu kan. Udah lama dari bikin video itu tuh, ada sekitaran, pokoknya jeda itu lama-lama deh, karena kita tidak suka yang buru-buru. Ini nih di samping aku, sebenarnya ini tuh hanya sebagian kecil, karena aku ngasih tahu nggak sih kalau si nasi box itu, si besak itu ibu aku yang nyiapin, maksudnya semuanya. Nah, berhubung dari sana tuh biasa kan sebenarnya sama aja sih, pakai box, pakai kotak kardus gitu ya. Cuman kan beberapa di sini itu udah pakai tempat yang plastik, yang mika plastik gitu kan, yang bisa dipakai berulang-ulang lah, yang bisa pakai masukin microwave atau yang bisa tahan panas dan segala macamnya. Terus memang enggak semua, kalau catering atau kayak mungkin yang biasa masakin besak gitu kali ya, yang buka kayak gitu tuh pasti bisa request boleh pakai kotak kardus atau pakai si mika itu. Jelas yang mika pasti jauh lebih mahal, harganya udah jelas beda gitu yang sama si kardus itu. Nah, di Jawa itu aku lihat beberapa rata-rata tuh masih pakai kardus, jarang hampir nggak ada ya. Aku nggak tahu sih, kalau yang aku lihat di rumah tuh rata-rata orang yang ngasih ke rumah buat sepupu aku itu tuh ya pasti pakai kardus gitu. Mungkin di sana kayak nggak terlalu mentingin tempat. Nah, masalahnya itu kan acara ini tuh agak lama. Masaknya pagi, ngotak-ngotakin, maksudnya tempat-tempatin gitu, sampai acaranya tuh siang, zuhur, maksudnya menjelang zuhur. Terus belum lagi yang dibagi-bagiin, yang dikiterin gitu loh. Namanya jumlahnya kan banyak, jumlahnya besar. Jadi kan pikirannya tuh kalau pakai kotak box kardus agak meleyot gak sih? Jadi kayak nggak bisa ditumpuk tinggi gitu loh. Kalaupun ditumpuk tuh penyok-penyok pasti kan bawahnya, karena bebannya berat. Apalagi kalau udah diisi ya kan, kalau nggak diisi mungkin bisa ditumpuk sampai berapa tumpuk, itu nggak akan jatuh gitu, nggak akan membebani. Makanya kalau udah diisi kan membebani ya, lumayan membebani. Nah, karena gitu jadi ibu itu mikirnya kenapa nggak pakai kotak box mika gitu. Nah, koordinasi sama sana, ada nggak, cari dulu di sana. Kalau di sana ada dan murah, lebih kayak terjangkau kan, daripada bawa dari sini nih ya kan, pada repot gitu kan, mobilnya kici gitu. Jadi beli aja di sana. Tapi aku juga nyari di sini, nyari di biasa tempat beli plastik grosir. Nah, aku udah tahu harga di sana, pas dibandingin ternyata yang di sini lebih murah. Jadi mau nggak mau harus beli di sini. Suara aku agak serak ya, nggak batuk sih, cuman emang suaranya lagi berat aja gitu. Jadi kalau suaranya agak gimana gitu ya, beda dari video-video sebelumnya ya gitu deh, suaranya lagi agak kurang fit gitu. Terus jadi mau nggak mau beli di sini. Nah, kemarin itu aku pergi udah berniat memang buat bikin vlog. Nah, kemarin itu tuh sebenarnya nggak niat buat beli, ada mau diwaktuin aja, maksudnya kayak ada satu hari memang fokus dari rumah beli si itu barang-barang ini. Tapi ternyata kita tuh juga orangnya kan suka dadakan ya, kayak kalau lagi sempat, kalau bisa ya kenapa enggak. Jadinya tiba-tiba beli lupa ngevlog. Baru inget itu kenapa ya nggak di vlogin ya gitu, maksudnya kenapa nggak di videoin ya waktu belinya, jadi lupa. Jadi aku update di sini aja pas udah beli. Jadi yang aku bilang ada yang gedenya itu, di bawah
Ntar aku fotoin aja di sini, ntar aku munculin. Itu boxnya, nasi box kotak itu 2000 ml. Kan sesuai souvenir kemarin itu 150, jadi kita beli juga 150, lebih kurangnya ya sudah. Terus ini itu permintaan tambahan tadinya itu cuma beli si box nasinya aja. Nah tiba-tiba kesini-sini katanya kenapa nggak sekalian sama tempat sayurnya sama tempat sambelnya. Awalnya aku mikirnya itu tempat sambelnya doang, karena kan ayam lah, pokoknya ayam pakai sambel gitu kan. Kenapa nggak tempat sambel juga, awalnya mikir gitu. Tiba-tiba mendadak ke sini kena juga tempat sayur. Jadi di dalam box itu ada ini dia, tempat box sayur. Ini yang 120 ml tuh, isinya 25. Aku beli 6. Kemarin ya ngitungnya satu-satu, kucuk sampai 25, udah kayak orang seliwer deh mata. Jadi kita nggak bisa diajak kompromi banget. 6 biji. Jadi aku beli segini sama tempat sambelnya. Ini isinya satunya 50, yang 25 ml. Tuh, gitu. Jadi belinya 3 karena isinya 1 pak 50. Nah ini sama si nasi box ketinggian ini, sama si nasi boxnya itu 150 juga, satu dus gede, kayak 1 bal kali ya orang bilangnya ya gitu. Oke deh, beli ini udah, persiapan udah selesai. Persiapan buat acaranya ini doang. Nah itu jadi itu persiapan hanya buat acara pengajian aja. Persiapan lainnya belum, karena ini masih awal Desember. Ini tuh bulan sibuk yang bikin aku tuh lumayan agak sedih. Ada sedikit sedihnya, tapi tak usah lah bagi-bagi ya. Gitu deh, pokoknya rumit deh pikiran tuh ya. Pokoknya tunggu lagi updatean persiapan pulang kampung, apalagi yang akan aku bawa, apalagi yang akan aku persiapkan. Nah terus ada insiden segala, karena aku kucing kedua. Satu itu tuh yang memang ada di rumahku dari baru lahir. Jadi dari maknya itu kucing liar aja, kucing liar kandungan gitu, punya anak aku urus dari bayi, benar-benar kayak udah dilahirin, belum sama belum bisa jalan tuh udah aku urusin. Maksudnya dikasih tempat tinggal lah, belum urusin banget karena maknya masih mau ngurusin, sampai akhirnya si anak ini bisa makan. Nah baru tuh maknya itu agak sulit disentuh kayak kucing-kucing gitu kan, kucing liar ya. Jadi aku biarkan saja, kalau aku mau makan kasih makan, kalau enggak pun juga ya udah, karena ya dia juga bisa pulang sendiri kalau dia pulang juga gitu. Jadi aku biarin. Kalau si anaknya itu memang nggak tahu ya bisa pergi jauh apa enggak, tapi alhamdulillahnya itu hampir ada di sekitaran rumah aku setiap hari, nggak pergi jauh, nggak yang terlalu jauh. Nah jadinya itu permasalahannya kan, aku tuh pulang kampung itu tuh nggak bawa dia ya, aku cuma bawa Encik, karena aku juga bingung kalau Encik ditinggal mau dititipin siapa. Maksudnya Encik tuh kan kucing peliharaan ya, agak tricky kalau dikasih ke orang, dilihatin ke orang. Kalau ke pet hotel apa sih, kayak aku tuh lama dan masih mikir untuk biaya, untuk ngasih penginapan. Jadi toh aku juga kan rumah ya, masih ke rumah keluarga, jadi kayak ya kenapa nggak bisa dibawa tuh di sana rumah sendiri gitu loh, bukan yang numpang atau hotel gimana yang nggak bisa bawa hewan peliharaan. Jadi aku bawa Encik. Masalahnya kalau yang satu ini tuh nggak mungkin aku bawa. Kenapanya, kalau ditanya ya, kenapanya ya, dia kucing liar. Walaupun dirawat di rumah aku dan maksudnya dia kenal aku sebagai babunya dia, majikannya dia, apa sebutannya dia, dia tetap kucing liar yang terbiasa di luar. Bahkan berulang kali aku berusaha buat nyandangin aja tuh dia berontak. Jadi udahlah, daripada rusak kandangnya ya, rusak kandang dan berisik dan apa ya, dia tuh gerong-gerong gitu, kasihan juga. Jadi jadi dilepasin. Nah sebenarnya sebelum bawa Encik pun, maksudnya bawa Encik dari Jawa ke sini itu dia udah ada dan di rumah selama seminggu itu aku pergi itu ya di rumah. Karena dulu itu dia belum bisa manjat-manjat, palingan cuman maksudnya keluar rumah ya, keluar rumah itu palingan cuman ada di tanggul pagar. Nah kalau sekarang bisa keluar, jadi ya udah, teras juga lega, bisa jadi tempat berteduh lah ya gitu. Kalau nggak ada mobilan mungkin keluar seminggu gitu kan. Nah permasalahannya tiba-tiba aku nggak tahu kemarin dia ngapain, luka kakinya. Jadi pas lagi diobatin ada luka lagi maksudnya lagi di cover ya, udah mendingan dia luka lagi, nggak tahu dia ngapain. Dan puncaknya yang luka kedua ini dia kedebur bor. Capek nggak tuh, udah berulang kali pengen dikandangin, cuman kata ayah kayak nggak usah lah, ngapain dikandangin, dia juga cuma situ doang. Tapi yang capek tuh yang berusin tuh aku, tapi tidak diizinkan untuk dikandangin. Kan aku bingung ya, ibu bilang kandangin aja, ayah bilang gak usah dikandangin, jadi aku harus gimana?
Ya sudah lah, akhirnya karena males lebih baik ditandangin kayaknya, karena dari covernya itu dia kotor banget itu, anakku gak bisa mandiin di saat dia lagi luka. Dia itu ngenjreng-ngenjreng apa namanya, apa ya, kesakitan mungkin kali ya, atau perih apa gimana gitu pas lukanya gitu kena air. Nah kalau nggak dikenain air, dia juga ribet gitu loh, maksudnya berontak gitu loh. Jadi udahlah, akhirnya dia dikandangin, kakinya udah insya Allah mas steril, udah aku bersihin gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, lukanya nggak yang harus gimana enggak, cuman itu dia karena nggak bisa jalan, jadinya nyebur kuat, dia udah nggak bisa lompat. Itu nggak tahu nih pas pulang kampung gimana. Ya pokoknya semoga sampai nanti pulang kampung udah sembuh, amin, udah bisa jalan normal. Intinya tuh udah lukanya ketutup aja gitu, lukanya tuh udah lebih baik, udah tinggal recovery biasa aja, yang penyembuhan tak doang aja gitu, yang kayak tinggal luka kering gitu, udah kering luka lagi gitu, maksudnya kayak basah lagi gitu. Jadi udah semoga sebelum pulang kampung kucing aku udah bisa keluar kandang lagi, jadi dia nggak dikandangin gitu. Nah tunggu lagi updatean video vlog video random, nah gimana, di video random persiapan pulang kampung berikutnya, tungguin ya. Dan kepo gak sih aku bawa apa aja, barang-barang aku, barang-barangnya Ucip aja yang nanti aku bawa, kalau bisa aku videoin. Nah masalahnya tuh kadang-kadang kalau suka masukin ke mobil tuh pagi-pagi sebelum berangkat, dan itu tuh agak tricky ya, agak hebring gitu loh, pada buru-buru gitu. Jadi tunggu lagi updatean berikutnya, bye bye.